Tuhan Yesus, kami datang dengan iman percaya kami bahwa setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan melihat pertolongan, akan melihat mujizat, kuasa Tuhan dinyatakan atas seluruh kehidupan kami. Hanya pada hari ini Tuhan, berikan kami hati, pengertian, hikmat-Mu turun atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Pengurapan Tuhan turun lewat karya Roh Kudus atas setiap kehidupan kami. Kami berikan hari ini, waktu ini, hati kami untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Ayub pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dahi pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema iman yang mengalahkan pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara membaca pasal ini, pasal 19, sebenarnya pasal ini berisi mengenai ungkapan kesedihan Ayub terhadap 3 orang sahabatnya ini. Nah, saya percaya setiap saudara dan saya menghadapi pergumulan yang berat. Saudara itu pasti membutuhkan sahabat, membutuhkan keluarga, membutuhkan orang-orang terdekat untuk memberikan saudara support, memberikan saudara kata-kata semangat, hal-hal yang dapat membangun iman saudara. Tapi berbeda dengan ketika sahabat Ayub, mereka justru menghakimi akan pengalaman yang dialami Ayub. Makanya ada ungkapan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata gini, tetapi Ayub menjawab. Ini khususnya ayat ini menjawab pernyataan Bildad di pasal 18. Berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku dan meremukan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu apa? Menyiksa aku. Padahal arah harapannya Ayub di ayat berapa itu jelas sekali. Coba kita baca, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-21. Kita baca ayat 21 sama-sama. 1, 2, 3. Karena tangan Allah ini yang diharapkan dari sahabat, dari keluarga. Tetapi yang terjadi bagaimana? Perhatikan ayat 14. Ayat 14. Mari kita baca 1 dari ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Ayat 14. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawan melupakan aku. Ayat 19. 1, 2, 3. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik. Saudara bayangkan dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan, membawa beban yang cukup berat dalam kehidupannya, justru orang-orang terdekat itu tidak memberikan support, malah menghakimi. Makanya saya mau berbicara buat kita semua seperti ini. Kalau saudara melihat orang dalam pergumulan, jangan
jangan selalu kaitkan dengan dia tidak berdoa. Kalau seseorang ada dalam persoalan, jangan selalu mengkaitkan itu dengan dosa. Apakah saudara memiliki kepekaan yang luar biasa sampai mengatakan hal seperti itu? Tetapi normal saja, kecuali saudara memang mempunyai kepekaan ini sebabnya karena ini. Tapi kalau tidak, itu udah bentuk penghakiman. Biasa saja, ya, supaya orang tidak tambah kecewa ketika mereka menghadapi apa? Pergumulannya, kesusahan. Nah, di gereja-gereja banyak hamba Tuhan seperti itu, karena nggak ada doamu. Lah, saya mau bilang, siapa orang yang berdoa selama 13 tahun yang doanya tidak dijawab Tuhan dalam kurun waktu 13 tahun itu? Ya Ayub. Jangan bilang dia tidak berdoa. Tetapi saya memberikan garis bawah buat kita sesuai dengan tema. Penting bagi kita memiliki iman supaya kita bisa kalahkan setiap pergumulan melalui janji apa? Tuhan. Kalau saudara percaya apa yang dikatakan Ayub waktu menghadapi sahabatnya, itu bentuk iman Ayub kepada Tuhan. Bahkan ketika sahabat-sahabatnya menghakimi dan menentang Ayub sendiri, baru ayat 25 sampai 27 ini muncul bentuk kepercayaan iman Ayub kepada Allah. Bahwa dia percaya penebusnya akan bangkit. Nah, ayat ini selalu dikaitkan juga sebagai berita nubuat bahwa Yesus akan bangkit dari maut, dari debu. Yesus sendiri bangkit dari kematian. Pasti Yesus sendiri sanggup, atau Allah sendiri sanggup juga memulihkan Ayub. Itu jadi imannya Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Bagaimana iman itu dapat mengalahkan pergumulan kita. Yang pertama, mari kita baca ayatnya yang ke-25. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit. Yang pertama, iman itu percaya bahwa penebus saudara dan penebus saya adalah hidup. Iman itu percaya kalau Allah sanggup bangkit dari kematian, Allah juga yang sama akan membangkitkan saudara dari setiap keterpurukan. Makanya firman Tuhan, penebusku bangkit. Nah, saya mau sampaikan, menurut perjanjian lama dan perjanjian baru, yang disebut sebagai penebus, kita keluarkan dulu penebus ini bukan yang dimaksud Tuhan Yesus. Ini dari zaman perjanjian lama. Kalau ada seorang budak, kalau budak ini mau ditebus, yang menebus itu disebut apa? Penebus. Bagaimana dia menebus budak itu? Dia membeli seluruh kehidupannya dengan catatan dia mengambil alih semua tanggung jawabnya di situ. Udah, saya ambil ini, gak usah lagi dia dipekerjakan jadi budak. Seluruh kehidupannya saya ambil, saya bayar. Itu penebus. Nah, yang dimaksud penebus dalam perjanjian lama adalah penolong, yang melindungi, yang membebaskan. Yang keempat itu, dia mengambil alih semua, membebaskan orang itu dari semua tanggung jawabnya. Itu penebus. Makanya ada kisah mengenai orang Samaria di kitab Lukas pasal yang ke-10. Atau coba kita baca Lukas pasal yang ke-10 ayat yang keberapa itu? 33. Coba kita baca ayat 33 sampai dengan ayat 35. Mari kita baca di sini saja. 1, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu apa? Membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian apa? Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu apa? Penebus itu bertanggung jawab. Nah, waktu Ayub menyampaikan pernyataan itu, dia tahu Allahnya penebus pasti akan bangkit dan bertanggung jawab
seluruh kehidupan apa? Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan. Kita semua memiliki pergumulan. Iman yang mengalahkan setiap pergumulan saudara adalah ketika saudara percaya bahwa Yesus penebus itu bangkit, pasti akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang terpenting, saudara mari percayai apa yang Tuhan akan kerjakan walaupun belum terjadi. Saudara merespon apa yang Tuhan pasti kerjakan itu dengan percaya. Ya. Saudara merespon. Saudara tahu bahwa itu pasti terjadi. Saudara tahu bahwa itu pasti akan saudara terima. Dan mungkin saudara sudah terima. Itu respon. Iman itu percaya. Ya. Saudara, berapa waktu yang lalu, mungkin karena udah terlalu sering hal ini kejadian di antara istri dan anak saya. Istri saya dan anak saya Mori. Makanya istri saya tegur anak saya. Nah, anak saya Morin ini pakai HP saya untuk belajar online. Tapi materinya itu dikirim ke orang tuanya, artinya istri saya. Dari pihak sekolah mengirim materi itu ke nomor orang tuanya. Dia kirim ke istri saya. Saudara tahu, akhirnya pelajaran itu dikirim ke anak saya, Morin. Istri saya kirim ke anak saya. Saudara tahu, setiap kali istri saya kirim, saya lihat WA-nya, dia jawab apa? Oke. Mamanya kirim lagi, istri saya jawab, anak saya jawab, oke. Terima kasih. Ya. Dia jawab seperti itu. Padahal baku dekat. Ini istri saya, anak saya di sini di mejanya lagi belajar. Dia balas juga, oke. Karena udah terlalu sering begitu, istri saya bilang, nggak usah mau kau jawab. Kau kerjain aja, kau usah kau jawab. Kau sibuk lagi mau jawab pakai pik lah, pakai kata-kata lah. Oke, sudah saya terima. Tapi mungkin ini agak berbeda. Kalau saudara memang meresponi apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan akan berikan, saudara pasti akan percaya. Yang mengerti katakan haleluya. Yang kedua, mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, ayat 26, 1, 2, 3. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan apa? Nah, yang kedua, iman itu tidak putus asa. Kalau saudara memiliki iman yang mengalahkan pergumulan, itu artinya iman yang saudara miliki itu tidak akan cepat kalah dengan keadaan. Tidak putus asa. Coba saudara bandingkan apa yang saudara alami dengan yang Ayub katakan. Ayub mengatakan demikian. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat apa? Dia sedang mengungkapkan penyakitnya. Di ayat sebelumnya dia ungkapkan kerabatnya, keluarganya yang meninggalkan dia. Tetapi di ayat 26 ini dia ungkapkan lagi, bukan karena keadaan keluarga saya yang sudah meninggalkan saya saja, bukan karena sahabat-sahabat saya yang sudah menghakimi saja, sekalipun tanpa kulit atau kulit tanpa daging, kulitnya udah rusak sekalipun, saya akan apa? Melihat Allah. Sekarang mari masukkan dalam keadaan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun berat sakitku, sekalipun berat pergumulan, sekalipun besar kebutuhan, sekalipun berat masa depan, aku pasti akan melihat Tuhan. Ini bentuk iman Ayub, kepercayaan bahwa dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi kulitnya rusak, dia sedang menceritakan bahwa dia ada dalam penyakit kulit, atau yang ditafsirkan sebagai kusta, borok yang membara, ya, yang panas dan gatalnya itu harus dikorek dengan
beli, baru dia rasa enak. Dia bilang, sekalipun kulitku rusak karena penyakit itu, dia berkata, aku akan tetap melihat apa? Allah. Artinya kalau saya terjemahkan begini, sebenarnya kondisi-kondisi pergumulan saudara dan saya harus saudara jadikan sebuah kesempatan untuk saudara melihat karya Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Jadi setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan saudara bukan akan melemahkan saudara, tetapi itu jadi momen saudara menunjukkan iman percaya saudara, untuk saudara bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan lewat setiap pergumulan itu. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu kekurangan, ketiadaan, apakah itu pergumulan dengan rumah tangga dan keluarga. Tapi pastikan itu menjadi kesempatan saudara untuk melihat karya Tuhan yang ajaib. Kita benar-benar hidup di dalam apa? Ketakutannya. Kemarin waktu apa? Acara kedukaan. Ya, saya pergi dengan Bapak. Tiba-tiba ada hamba Tuhan yang memplesetkan ayat Alkitab. Dia bilang ini, pada waktunya, pada akhirnya Tuhan akan buat indah pada apa? Indah pada waktunya. Terus dia kutip kalimat ini, indah pada waktunya sekarang udah diganti, karena semuanya akan COVID pada waktunya. Saudara, dalam hati kecil saya tidak mau. Kalau bisa saya tidak mau. Masa sih kau merubah ayat Alkitab? Pada akhirnya akan indah pada waktunya. Dengan pada akhirnya akan apa? Semua akan COVID pada waktunya. Lah, kemana? Apa kita nunggu antrian? Kita semua bakalan kena. Begitu, bercandaannya seperti itu. Saya bilang saya tidak mau. Saya tidak bahas itu lucu-lucuan seperti itu. Saya bilang kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Tapi coba saudara renungkan apa yang terjadi pada waktu bangsa Israel. Saya sudah berapa kali sampaikan. Waktu mereka dipagut ular pun, kalau mereka memandang kemana? Ular tembaga itu. Sekalipun kamu sudah dipagut, engkau akan tetap apa? Hidup. Saya punya iman percaya seperti itu. Kalau boleh kita semua tidak ada yang terpapar lagi. Tapi kalaupun ada, biar dengan cara kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita memandang kepada Tuhan, pemulihan pasti terjadi juga. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan putus asa. Bahkan kalau saya mau bilang ini, mungkin Ayub sudah menyampaikan semua ukuran-ukuran terberat di dalam kehidupannya. Dia sudah memaparkan hal-hal yang paling tidak memungkinkan dia lalui. Tapi dia tetap melihat kebaikan Tuhan pada momen itu. Makanya dia percaya, aku akan melihat Tuhan. Sekalipun dia sudah tidak punya apa? Daging. Kalau kita semua di sini masih bohai-bohai. Jarang di sini orang yang apa? Kurus. Kurus juga mungkin kemungkinan besar celengannya tebal, gemuk. Ya, jadi mungkin dia lebih banyak penghematannya kali. Tapi kalau saya lihat di sini semua, timbangannya ini rata-rata di atas 70 ini. Saya mau bilang begini, saya percaya kita semua orang yang memiliki iman, kita akan melihat kebaikan Tuhan lewat setiap pergumulan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita baca ayat yang ke-27. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena. Yang ketiga ini, perhatikan kalimat hati sanubariku merana karena apa? Rindu. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, iman itu iman yang dapat mengalahkan pergumulan.
Iman itu harus memiliki kerinduan untuk apa? Untuk pulih. Coba saudara baca perikopnya pasal 19. 1, 2, 3. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Ini perikop yang ditulis oleh Ayub. Dia percaya bahwa Allah akan memihak. Karena dia percaya Allah memihak kepadanya. Itulah yang menjadi kerinduan di dalam diri Ayub untuk mendapatkan pemulihan. Nah, banyak orang sudah pasrah sebenarnya menghadapi keadaan-keadaan tertentu, menyerah, pasrah, udah flowing aja, ya. Sepertinya tidak memberikan perlawanan dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara adalah seorang kepala rumah tangga, ya, ada sebuah filosofi yang saudara harus pegang. Kalau saudara adalah pemimpin dalam sebuah kelompok, pemimpin dalam sebuah grup, saudara harus punya pemahaman ini. Kalau seorang pemimpin mundur satu langkah, maka orang di belakangnya akan apa? Mundur 100 langkah. Tetapi kalau seorang pemimpin maju satu langkah, maka orang yang di belakangnya akan maju apa? 100 langkah. Nah, coba saudara bayangkan kalau seorang suami, kepala rumah tangga, pemimpin-pemimpin dalam sebuah kelompok, lalu dia menyatakan, saya sudah nyerah. Bagaimana istrinya gak ngamuk? Kau saja nyerah, bagaimana saya? Kau saja yang kerja, mundur, bagaimana saya? Sudah. Kau tahu alamat bapakku kan? Lah maksudnya apa? Enggak, saya cuma mau tahu, siapa tahu kau lupa. Kalau kau masih ingat, segera kirimkan saya. Kenapa? Karena kita apa? Mundur. Makanya saya mau bilang begini. Dalam sebuah, saya buka pendaftaran. Tadi Rudi promosikan pendaftaran. Segera mendaftar bimbingan pranikah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai dalam bimbingan pranikah saya ajarkan, kepala yang disebut kepala itu dia punya apa? Ide, pikiran. Dia punya semuanya yang ada di situ. Dia yang menunjuk, dia yang menuntut. Di bagian di bawah kepala itu semua hanya mengikuti. Nah, saudara bayangkan, adakah orang tanpa tujuan bisa melangkah? Tanpa rencana, tanpa apapun bisa memutuskan untuk melangkah? Saya kira nggak bisa. Tetapi saya mau sampaikan buat kita semua, apa yang dikatakan oleh Ayub ini menjadi pelajaran, ya, bahwa saudara nggak boleh cepat putus asa, tetapi teruslah memiliki kerinduan untuk apa? Pulih. Mari perhatikan kalimat hati sanubari. 1, 2, 3. Hati sanubariku merana karena apa? Merana karena apa? Seandainya ini acara ibadah keluarga Kristen, waktu saya melayani di gereja yang lalu, denominasi yang saya tinggalkan, ada acara namanya CLBK. CLBK itu cinta lama bersemi kembali. Kan kalau kita berumah tangga itu banyak yang sudah pudar, betul? Banyaklah yang sudah pudar. Pokoknya segala sesuatu itu orientasi hanya kepada tanggung jawab. Yang esensi itu yang pertama kasih kah, komitmen kah, itu menyusul di atas, di belakang apa? Tanggung jawab. Pokoknya lu sediakan kebutuhan anak-anakmu, kesetiaan akan menyusul. Ya. Kamu penuhi setiap tanggung jawabmu sebagai ibu rumah tangga, kesetiaanku menyusul. Jadi tanggung jawab itu menjadi keutamaan di balik apa? Di belakangnya menyusul kasih, kesetiaan yang
Padahal kekristenan itu kasihnya di depan, komitmennya di depan. Walaupun kemudian orang yang seharusnya nggak bertanggung jawab, kasih itu harus tetap ada. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pengalaman merana karena rindu, terjemahkan sendiri. Bagaimana kayak mungkin hamba-hamba Tuhan di sini lah ya. Saya masih lihat waktu kecil Bapak Guru Asiburian, kalau bahasa sekarang sama odo-odo ya. Kejar-kejar inang guru. Saya masih kecil. Coba tanya sama Bapak Guru, bagaimana sih kalau merana karena rindu? Ada penjelasan Bapak Guru? Merana karena rindu. Pekerjaan cuma sehari 8 jam, dia bilang 3 tahun saya kerja. Padahal 1 hari. Habis itu ketemu lagi. Merana karena apa? Rindu. Coba ibu-ibunya tanya, coba inang guru ditanya, bagaimana sih merana karena rindu? Mungkin sebagian bilang, gak bisa tidur, gak bisa makan. Ada merana karena rindu. Tapi coba renungkan ini, saudara punya kerinduan, merana karena rindu untuk pulih. Berarti kalau saya terjemahkan, ini kayaknya levelnya lebih tinggi lagi. Ya, levelnya harus lebih tinggi. Makanya saya terjemahkan sekali lagi. Bapak Ibu Saudara yang memiliki iman yang dapat mengalahkan pergumulan, saudara harus mempunyai kerinduan yang mendalam untuk pulih. Jangan seperti di ayat sebelumnya, saudara mudah putus asa. Ya udahlah, pasrahlah, nggak bisa. Bahkan dengan keadaan saudara di tengah keluarga, pergumulan yang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Makanya saya sampaikan sekali lagi, yang di depan menjadi tolak ukur dalam sebuah pernikahan itu adalah kasih. Saya tanya sama saudara Santi dan Rudi, apa yang membuat kamu suka sama Rudi? Apa yang buat kau suka sama Santi? Ya, dia bisa merubah saya. Dulu saya suka begini, tapi karena saya jalan sama dia jadi rajin begini. Lah nanti dia rubah kau jadi pemarah bagaimana? Ya, masakannya kurang garam, merubah kau yang tadinya jadi setia, jadi cuman ada apa? Kasih. Itu sebabnya saya mau sampaikan sekali lagi, kita bersyukur jadi orang-orang percaya yang memiliki firman Tuhan yang disebut Alkitab. Karena ada satu kitab khusus mengenai kasih, yaitu apa? Kidung Agung. Itu pelajaran indah buat orang-orang yang akan membangun rumah tangga. Saya mau sampaikan ini. Minggu yang lalu saya latihan perdana untuk apa? Untuk acara persiapan pernikahan saudara Rudi dan Santi. Saudara, saya mengambil sebuah lagu yang lagunya itu memang tidak ada kata Tuhan. Semuanya lagu tentang kasih, tapi lagu gereja, saudara. Memang lagu itu dikhususkan untuk lagu apa? Pernikahan. Terus satu-satunya kasih itu bisa diterjemahkan itu ada kasih itu adalah Allah, hanya ditunjukkan dengan huruf mu. Refnya juga kalau direnung-renungkan, iya ya kayak orang dunia. Tapi saya mau bilang gini, apa ketika saudara membaca kitab Agung, Kidung Agung, lalu saudara bilang ini orang dunia? Tidak. Persepsi saudara dan saya itu yang dijaga supaya jangan pakai persepsi dunia. Karena kebenaran firman Tuhan adalah firman Allah sendiri, perkataan Allah sendiri. Coba saudara bayangkan kalau sebuah lagu mengatakan, genggam erat hatiku dan hidupku, karena ku sadari tanpa dirimu aku takkan mampu menjalani hariku dengan kekuatanku, sebab hanya kaulah sumber hidupku. Itu refnya aneh. Ini pasti ke cewek. Tapi kalau untuk pasang cincin, termehek-mehek itu ceweknya. Karena kalimat pertama, kasih bawaku
dekat denganmu, ku ingin selalu ada di sampingmu. Tapi coba saudara nyanyi, mau pasang cincin, saudara kasih nyanyi yang tadinya pelan-pelan loh. Saya mau sampaikan, saudara, yang terpenting adalah kasih memimpin kehidupan saudara di depan, bukan kesetiaan, bukan tanggung jawab, bukan. Yang memimpin kehidupan saudara adalah kasih. Makanya seperti tadi yang saya katakan, apa sih yang membuat kamu pilih ini? Ada orang bilang pilih ganteng, pilih tampan, pilih ini, pilih. Saya bilang besok tidak ada ketampanan lagi. Besok sudah tidak ada lagi kegantengan. Apalagi kalau dari pagi sampai malam dia pakai daster, nggak tahu dia mandi atau tidak. Nggak ada lagi kecantikan di situ. Tetapi yang saya mau sampaikan buat kita semua, biarlah kasih yang memimpin apa? Kehidupan kita semua. Itu berbicara komitmen. Tetapi saya mau sampaikan kembali kepada yang ini, bahwa semua orang yang menghadapi pergumulan, termasuk itu pergumulan rumah tangga apapun itu, ya, tetaplah memiliki kerinduan untuk apa? Pulih. Jangan cepat menyerah. Kalau saya selalu berdoa gini, saya selalu cerita sama istri saya, kita berdoa untuk ini. Saudara, waktu saya sampaikan itu, lalu kita berdoa, tetapi saya dalam hati kecil saya selalu bilang ini, bagian yang saya sampaikan ini adalah bagian Tuhan. Yang saya mintakan ini adalah bagian Tuhan. Yang saya mintakan ini adalah bagian Tuhan. Sakit saudara bagian Tuhan, kebutuhan saudara bagian Tuhan. Yang saudara kerjakan adalah berusaha dan terus percaya kepada janji Tuhan. Bagian pergumulan saudara, kesulitan saudara, masa-masa sukar saudara, itu bagian Tuhan. Bahkan hal-hal yang mustahil bagi saudara, itu bagian Tuhan. Yang saudara kerjakan adalah terus berupaya dan percaya kepada janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.